Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki Gunung Wayang, ada satu tempat yang tak pernah disebutkan dengan suara keras. Warga setempat menyebutnya hanya dengan istilah, itu tempat yang ada pohon besar. Mereka tak berani menyebut nama lengkapnya. Tak ada papan nama, tak ada jalan resmi. Tapi semua tahu tempat itu nyata. Dan mereka tahu siapapun yang mencoba main-main dengan pohon itu tak akan kembali sama. Ini adalah kisah tentang pohon angker di kampung Ciparai dan semua kengerian yang berakar di dalamnya. Awal mula legenda pohon ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Warga menyebutnya Ki Jati Letik karena walaupun pohonnya besar, konon dulunya adalah bibit kecil yang ditanam oleh seorang pertapa tua. Ia menanam pohon itu di atas tanah merah yang baru saja digunakan untuk mengubur puluhan mayat pemberontak yang dibantai tentara Belanda. Orang-orang bilang darah para pejuang itu menyerap ke akar dan memberi pohon itu jiwa. Tapi bukan jiwa yang damai. Sejak saat itu, tempat di sekitar pohon itu menjadi sunyi. Hewan-hewan enggan lewat, bahkan burung pun tak mau bertengger di dahannya. Suatu malam, pada tahun 1932, 3 warga desa ditemukan tewas tergantung di dahan pohon itu. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bekas panjat. Tubuh mereka tergantung sempurna, seolah-olah diangkat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Masa penjajahan dan korban pertama, seorang tentara Belanda, Letnan Walter van Hels, pernah mencoba membakar pohon tersebut. Ia menganggap cerita warga sebagai takhayul. Saat api mulai menyala, angin besar datang secara tiba-tiba dan menghempaskan seluruh tenda pasukannya. Api padam sendiri dan tak meninggalkan bekas terbakar sedikit pun pada pohon. Van Helsing ditemukan tewas 2 hari kemudian. Wajahnya membiru dengan ekspresi ketakutan yang sulit dijelaskan. Dr. Camp, militer, menyebutkan penyebabnya serangan jantung karena ketakutan ekstrem. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mengusik pohon itu. Kesaksian warga, kisah Pak Asep, dan malam satu suro. Pak Asep, tetua desa yang kini sudah almarhum, menyimpan banyak kisah tentang pohon itu. Salah satu yang paling menyeramkan terjadi pada malam satu suro. Ia sedang ronda malam ketika melihat anak kecil berjalan ke arah pohon. Karena khawatir, Pak Asep mengikuti, tapi ketika mendekat, anak itu menghilang di balik kabut. Lalu muncul suara tangisan perempuan dewasa, diikuti suara cekikikan dari arah pucuk pohon. Saat ia menyorotkan senter, matanya bertemu dengan sosok berambut panjang. Matanya kosong dan mulutnya terbuka seolah-olah menjerit, tapi tanpa suara. Pak Asep pingsan dan baru ditemukan warga esok paginya dengan tangan penuh luka bakar aneh. Hilangnya Wawan tahun 2006. Wawan, anak berusia 9 tahun, bermain bola bersama teman-temannya. Bola mereka menggelinding ke arah pohon angker. Wawan mengejarnya dan ia tak pernah kembali. Pencarian dilakukan selama 2 minggu. Polisi, warga, bahkan paranormal dikerahkan. Tidak ada hasil. Anehnya, beberapa hari kemudian, ibunya bermimpi Wawan duduk di akar pohon, mengenakan pakaian putih, tersenyum, tapi matanya kosong. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, suara anak kecil terdengar bermain-main di sekitar pohon. Warga yang lewat malam-malam sering mendengar gumaman. Aku di sini, ritual pemanggilan dan sosok Nyai Purnama. Rasa penasaran sekelompok pemuda mendorong mereka mengadakan ritual pemanggilan. Dibantu oleh seorang dukun muda bernama Ki Sumarna dari luar kampung. Mereka membawa bunga 7 rupa, telur ayam cemani, dan kendi air kembang. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, udara berubah drastis. Kemenyan yang dibakar mendadak menyala lebih terang, dan asapnya membentuk wajah wanita. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, Dadan, kesurupan. Ia berbicara dengan suara perempuan tua, memperkenalkan diri sebagai Nyai Purnama. Ia berkata,
Pohon ini rumahku. Aku penjaga yang ditugaskan. Tak boleh ditebang, tak boleh disentuh. Setelah ritual selesai, Dadan pingsan selama 2 hari. Saat sadar, matanya buta, dan ia mengatakan bahwa terakhir kali ia melihat adalah cahaya sangat terang dari dalam pohon, usaha penebangan, dan balasan gaib. Tahun 2019, pemerintah desa hendak membangun jalan baru. Pohon angker menghalangi proyek. Walau warga menolak, alat berat tetap diturunkan. Operator ekskavator tiba-tiba berteriak histeris, lalu lompat keluar dan lari ke hutan. Ia ditemukan keesokan harinya, telanjang dan berbicara dalam bahasa Belanda kuno. Pekerja lainnya mengaku melihat tengen-tengen keluar dari tanah merai mereka. Papan proyek roboh, listrik padam di seluruh kampung selama 3 hari. Proyek dibatalkan. Kepala proyek mengundurkan diri dan dilaporkan mengidap paranoid akut. Hingga dan misteri tak terpecahkan. Sekarang, pohon itu dikelilingi pagar kayu setinggi dada. Ada papan peringatan bertuliskan, wilayah terlarang, dilarang berbicara kotor, dilarang menyentuh. Warga Ciparai hidup berdampingan dengan pohon itu, dengan takut, tapi juga dengan hormat. Tidak ada yang berani menyebut nama pohonnya di malam hari. Dan jika kamu berani berjalan melewati jalan setapak ke arah pohon itu saat malam, mungkin kamu akan melihat bayangan seseorang berdiri di bawahnya. Atau, lebih buruk, kamu tidak akan pernah kembali untuk menceritakannya. Apakah kamu percaya bahwa pohon bisa memiliki nyawa? Apakah mungkin arwah yang tersiksa bisa tinggal dan bersemayam di alam benda? Pohon itu bukan rumah mereka, tapi penjara. Dan jika pohon itu ditebang, apakah kamu yakin kita akan tetap aman?